Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan soliha pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat mengguncang dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah pada hari ini antum masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan observasi kita pada hari ke-3. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran sains bersama Ustazah Friska. Agar pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah lebih baiknya kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca anak solih dan solihah doa kita pada pagi hari ini. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak solih, siap. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang 5 alat panca indera. Oke, tentang apa? 5 alat panca indera. Siapa tahu ini namanya apa? Benar, hidung namanya. Siapa tahu ini namanya apa? Benar, telinga namanya. Siapa tahu ini namanya apa? Benar, ini namanya mata. Siapa tahu ini namanya apa? Benar, ini lidah namanya. Siapa tahu ini namanya apa? Ayo, ini namanya apa ya? Benar, itu kulit namanya. Nah, itu dia 5 alat panca indera kita. Yang pertama apa sih tadi? Yang pertama hidung, yang kedua telinga, yang ketiga mata, yang keempat lidah, yang kelima kulit. Siapa tahu mata gunanya apa? Benar, itu untuk melihat. Siapa tahu hidung gunanya apa? Betul, itu untuk mencium. Siapa tahu telinga gunanya apa? Benar,
itu untuk mendengar. Siapa tahu lidah gunanya apa? Gunanya apa ya? Betul, betul, betul. Itu untuk merasa. Siapa tahu kulit gunanya apa? Benar, benar, benar. Itu untuk meraba. Nah, anak soli dan solihah, alhamdulillah siapa sih di sini yang bisa melihat? Angkat tangannya. Siapa yang bisa mendengar? Angkat tangannya. Siapa yang bisa mencium? Angkat tangannya. Siapa yang bisa merasakan asin, merasakan manisnya gula, merasakan asamnya jeruk nipis? Wah, hebat. Dan siapa di sini yang bisa meraba? Bisa meraba dinding, bisa meraba benda-benda yang ada di sekitarnya. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata semua anak ustazah mampu melakukan semua itu. Mampu melihat, mampu mendengar, mampu mencium aroma yang ada di sekitarnya, mampu merasakan berbagai macam masakan dan segala macam makanan, mampu meraba apapun yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Anak solih siap. Nah, anak solih dan solihah, tahukah antum bahwasanya mata yang kita miliki ini mampu melihat apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan dengan mata ini, kita mampu membedakan mana warna hitam, mana warna merah, mana warna kuning, mana yang warna hijau, dan berbagai macam warna-warna lainnya. Selain itu, dengan mata kita ini, kita mampu membedakan mana benda yang besar dan mana benda yang kecil. Selain itu apa lagi ya? Oh iya, kita mau benda yang tinggi dan juga yang rendah. Kemudian dengan mata kita ini, kita mampu membedakan mana benda yang besar ukurannya dan mana benda yang kecil ukurannya. Sehingga mata sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika antum ingin memakai baju. Nah, dengan mata, antum dapat membedakan mana baju antum dan mana baju orang tua antum. Dari segi ukurannya. Oh, yang kecil ini ukuran saya, yang besar ini ukuran orang tua saya. Kemudian, selain mata yang memiliki banyak manfaatnya, kita juga punya telinga. Siapa di sini yang bisa mendengar ketika pagi ada suara burung yang sedang berkicau? Bagus. Siapa di sini yang bisa mendengar suara azan? Masya Allah. Siapa yang bisa mendengar suara mobil ataupun motor yang sedang lalu lalang di depan rumah antum? Alhamdulillah, siapa yang di sini bisa mendengar suara ayah dan bunda ketika memanggil nama antum? Alhamdulillah, ternyata kita bisa mendengar hal-hal seperti itu. Jadi, fungsi telinga ini sangat bermanfaat. Kenapa coba kalau misalnya ternyata ayah bunda sedang panggil kita, ternyata kita tidak bisa mendengar? Akhirnya kita tidak akan langsung
menemui ayah dan bunda. Sehingga alhamdulillah dengan telinga yang kita miliki, kita harus bersyukur. Dengan bentuk apa? Ketika ayah dan bunda memanggil kita, maka kita harus segera menemui ayah dan bunda kita. Agar apa? Agar Allah selalu memberi nikmat mendengar ini kepada kita. Alhamdulillah. Sekarang hidup. Siapa yang bisa mencium aroma masakan bundanya di rumah? Alhamdulillah. Apakah antum juga pernah mencium aroma sampah ketika antum melewatinya? Oh, ternyata juga bisa. Saya mau tanya, aroma apa yang paling antum sukai? Parfum. Masya Allah, ternyata dengan hidung ini kita mampu mencium aroma parfum atau aroma wangi. Ya, alhamdulillah Allah beri kita nikmat seperti itu. Nah, selain itu, siapa yang bisa merasakan masakan bundanya di rumah? Kalau bunda bikin kue, rasanya apa ya? Ya, pasti rasanya manis. Kalau misalnya bunda bikin masakan sayur-sayuran, rasanya bagaimana ya? Wah, benar sekali ada rasa asin-asinnya sedikit. Kalau misalnya bunda bikin masakan sambal, rasanya bagaimana ya? Pedas Ustazah? Iya, benar pedas. Apakah antum juga pernah merasakan kopinya ayah antum di rumah? Wah, ternyata juga ada yang pernah merasakan kopi ayahnya. Bagaimana rasanya? Pahit Ustazah, tapi ada manis-manisnya. Benar, kalau kopi saja yang diminum akan terasa pahit. Tapi kalau kopinya dikasih gula, maka rasanya akan jadi sedikit manis. Bagus sekali. Siapa di sini yang bisa meraba benda-benda yang ada di sekitarnya? Siapa yang bisa menyentuh dinding? Siapa yang bisa menyentuh benda yang ada di sekitarnya, yang ada di depannya? Bagus. Dengan antum tahukah, dengan tangan ini kita mampu membedakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Siapa yang pernah di rumahnya lampunya mati atau berada dalam kondisi gelap? Pasti yang akan kita lakukan bagaimana ketika kita mau mencari satu benda, kita akan meraba benda yang ada di sekitar kita untuk mencarinya. Nah, alhamdulillah ternyata walaupun ada teman-teman kita di luar sana yang tidak memiliki mata, tapi dia masih bisa meraba dengan kulit yang dia miliki atau dengan tangan ini ya. Tangan ini mampu menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya sehingga juga tahu apa saja benda di sekitarnya. Nah, anak solih dan solihah, anak solih siap, hari ini Ustazah akan mengajarkan antum bahwasannya tangan ini mampu membedakan antara benda-benda yang ada di sekitar kita. Baiklah, contohnya Ustazah punya, ini namanya apa? Ya, benar, ini namanya tabung air atau botol minuman, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada, ini namanya apa? Betul, ini namanya buku. Nah, di tangan kanan Ustazah ada buku, di tangan kirinya Ustazah ada
botol minum. Apakah dua benda ini sama? Betul sekali, dua benda ini tidak sama. Apa perbedaannya? Yang satu, bendanya berbentuk persegi panjang. Lihat deh. Tuh, kan? Bentuknya seperti persegi panjang. Sedangkan yang satunya lagi bentuknya seperti tabung. Betul sekali, ini seperti tabung. Kemudian apa lagi? Ternyata kedua benda ini ukurannya juga berbeda. Mana yang lebih besar, ini atau ini? Betul, yang lebih besar itu adalah buku. Kemudian mana yang lebih berat, ini atau ini? Betul sekali, yang lebih berat ini ternyata adalah botol tabungnya. Kenapa, Ustazah? Karena botol tabungnya ini, botol minumnya ini terbuat dari kaca. Jadi ketika Ustazah pegang dua benda ini, ternyata botol minum lebih berat. Nah, di antara dua benda ini, manakah yang lebih panjang? Kita boleh lihat. Nih, boleh dirasakan, boleh dibedakan. Ya, ternyata yang lebih panjang adalah bukunya yang lebih panjang. Masya Allah. Terus coba sekarang kita bedakan warnanya. Ini warnanya apa? Betul, buku ini berwarna hijau telur asin. Mungkin Antum nggak bisa lihat ya, tapi yang Ustazah lihat ini warnanya hijau telur asin. Kemudian ini warnanya apa? Ini nggak ada warnanya, alias bening. Tapi ada di Ustazah putih-putihnya sedikit. Nah, ternyata kita mampu membedakannya. Tapi kita juga bisa membedakannya walaupun kita tidak melihat. Nanti Ustazah akan kasih Antum tugas bagaimana Antum juga bisa membedakan dua benda yang Antum pegang tanpa melihat. Nah, anak salih siap. Ustazah Krista punya. Ini namanya buah apa? Betul, ini adalah buah jeruk. Siapa yang suka makan jeruk di rumah? Alhamdulillah, jeruk itu rasanya apa ya? Manis-manis asem, betul. Ini buah apa ya? Ding-ding. Ini buah apa namanya? Seperti naga, ini adalah buah naga, Masya Allah. Kemudian ini namanya buah apa ya? Tada. Benar sekali, ini namanya pisang. Jadi Ustazah di sini punya 3 buah-buahan yang ada di rumah. Tentu 3 buah-buahan ini juga tidak sama. Silahkan nanti Antum juga cari apakah Antum juga punya buah-buahan di rumah. Kalau Antum punya, saya mau tahu buah-buahan apa aja yang ada di rumah Antum. Oke, selain buah-buahan, nah, Ustazah juga punya sayur-sayuran. Siapa yang suka makan sayur? Siapa yang suka makan sayur? Saya. Nah, sayur yang Ustazah miliki yaitu yang pertama, siapa yang tahu? Ini sayur apa? Kayaknya Bunda pernah deh masak ini, tapi aku nggak tahu kalau bentuknya seperti ini. Oke, ini Ustazah mau kasih tahu. Ini namanya sayur oyong. Kemudian Ustazah juga punya ting-ting. Nih, siapa yang sering dimasakin ini sama bundanya? Sayur apa ya ini? Betul, ini adalah sayur kangkung. Selain itu, Ustazah juga punya apa lagi?
Ini siapa yang tahu? Sayur apa ya? Ada jagungnya, lihat deh. Ada pepaya mudanya, kemudian ada asamnya, ada daun-daunnya, ada kacangnya. Ini biasanya Bunda masakin buat bikin sayur apa ya? Betul sekali, sayur asam. Siapa yang suka sayur asam? Masya Allah. Nah, itu adalah salah satu jenis-jenis sayuran dan juga buah-buahan. Nanti Ustazah akan minta sama Antum untuk cari beberapa buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang ada di rumah. Dan ceritain ke Ustazah bagaimana bentuknya. Ya, contohnya nih, pisang bentuknya panjang. Bagaimana rasanya permukaannya? Licin. Ya, bentuknya itu bulat tapi panjang. Terus apa lagi? Jeruk. Bentuknya seperti apa? Bulat, ya. Terus ini buah mangga ternyata permukaannya ada ininya sedikit, kasar sedikit gitu ya. Kasarnya banyak deh. Oke. Nah, silakan nanti ya. Hari ini kita cukupkan dulu pelajaran kita. Nanti saya akan kasih tugas kepada antum dengan menutup mata. Jadi nanti silakan antum bedakan jawab pertanyaan dari Bunda tentang dua benda yang antum pegang nantinya. Paham, Tum? Insya Allah. Nah, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, kakinya dilipat, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sampai ketemu lagi anak solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.